Pernahkah kita merasa dunia ini terlalu bising? Semua orang sibuk berbicara, menunjukkan pencapaian dan menuntut perhatian. Di tengah hiruk-pikuk itu, seringkali kita lupa satu hal sederhana. Nilai sejati seseorang tidak ditentukan oleh kata-kata yang terucap, tetapi oleh tindakan yang konsisten. Stoikisme mengajarkan kita bahwa kebahagiaan dan kehormatan tidak lahir dari pengakuan orang lain, melainkan dari kendali atas diri sendiri dan keteguhan menjalani prinsip. Ketika kita memilih diam untuk fokus bekerja, ketika kita tetap teguh pada nilai yang diyakini tanpa pamer, disitulah isi diri kita mulai terlihat. Hari ini, kita akan menelusuri bagaimana keheningan yang produktif, kerendahan hati, dan integritas dalam tindakan dapat membuat kita lebih berpengaruh daripada ribuan kata yang kosong. Kita hidup di masa ketika keheningan sering disalahartikan sebagai kekosongan dan bicara tanpa henti dianggap tanda kepintaran. Dunia modern yang digerakkan oleh media sosial seakan menuntut setiap orang untuk terus menunjukkan apa yang telah dan sedang mereka lakukan. Pencapaian pribadi menjadi konsumsi publik, dan keberhasilan seolah baru sah diakui jika telah mendapat ribuan tanda suka atau komentar. Inilah era ketika pamer prestasi menjadi semacam kewajiban tak tertulis, di mana tindakan nyata seringkali tenggelam di balik narasi indah yang dikemas untuk konsumsi visual. Namun, di balik hiruk-pikuk itu ada keheningan yang lebih berharga, keheningan milik mereka yang memilih bekerja tanpa banyak bicara. Orang-orang seperti ini tidak sibuk memperbarui status, tapi sibuk memperbarui diri. Mereka tidak merasa perlu menjelaskan seberapa keras mereka berjuang, karena hasil kerjanya kelak akan berbicara jauh lebih keras daripada kata-kata. Mereka tahu bahwa kesuksesan sejati tidak membutuhkan saksi setiap langkahnya. Yang dibutuhkan adalah konsistensi, disiplin, dan ketulusan dalam proses. Fenomena ini menjadi ironi besar di tengah masyarakat yang semakin haus pengakuan. Seseorang kini bisa terlihat berhasil hanya karena pandai mengemas citra. Banyak yang berjuang bukan lagi demi pencapaian, melainkan demi tepuk tangan. Dalam ruang digital yang dipenuhi topeng dan pencitraan, makna kerja keras dan kesungguhan perlahan memudar. Nilai berisi tidak lagi diukur dari kedalaman kemampuan atau karakter, melainkan dari seberapa menarik seseorang terlihat di permukaan. Padahal, sejatinya orang yang benar-benar berisi tidak memerlukan panggung untuk menegaskan keberadaannya. Ia memahami bahwa kekuatan sejati justru tumbuh dalam diam. Ia tidak butuh membuktikan apapun kepada dunia, karena dirinya sudah cukup yakin pada nilai yang ia bawa. Ia percaya bahwa waktu adalah pembuktian paling jujur, dan bahwa tindakan yang tulus akan menemukan jalannya sendiri untuk terlihat. Dalam dunia yang begitu cepat menilai dari tampilan luar, memilih diam menjadi tindakan yang berani. Karena diam bukan berarti pasif, melainkan bentuk penegasan bahwa nilai diri tidak ditentukan oleh seberapa keras kita berbicara, melainkan seberapa konsisten kita bertindak. Maka di tengah budaya yang menuntut setiap hal untuk diumumkan, mungkin sudah saatnya kita belajar kembali untuk menahan diri. Untuk lebih banyak bekerja daripada berkoar, lebih banyak berbuat daripada bercerita. Sebab pada akhirnya, tindakanlah yang meninggalkan jejak, bukan kata-kata. Di era digital yang serba cepat ini, kecepatan seringkali dikagumi lebih daripada ketepatan. Kita hidup di masa di mana setiap opini harus segera ditanggapi, setiap kritik harus dibalas, dan setiap ketidaksetujuan dianggap sebagai serangan yang menuntut perlawanan. Ruang diskusi publik, terutama di media sosial, berubah menjadi arena pertarungan ego, bukan tempat bertukar pemikiran. Dalam suasana seperti itu, kemampuan untuk diam, untuk menahan diri dari dorongan membalas, menjadi bentuk kecerdasan emosional yang semakin langka, namun sangat berharga. Kecerdasan emosional bukan sekadar kemampuan memahami perasaan orang lain, tetapi juga kemampuan mengendalikan diri di tengah godaan untuk bereaksi. Banyak orang pandai berbicara, namun sedikit yang bijak dalam memilih kapan harus berbicara. Dunia modern memuja kecepatan respon. Siapa yang cepat menjawab dianggap tangkas, siapa yang cepat menanggapi dianggap pintar. Namun seringkali, dalam kecepatan itu makna hilang, empati lenyap, dan kata-kata menjadi senjata yang melukai lebih dalam dari yang dimaksudkan. Seseorang yang berisi tidak terburu-buru membalas setiap serangan verbal. Ia tahu bahwa tidak semua komentar layak ditanggapi,
dan tidak semua perdebatan pantas dimenangkan. Ia memahami bahwa nilai seseorang tidak diukur dari seberapa keras ia berbicara, tetapi dari seberapa tenang ia mampu bertahan ketika diprovokasi. Menjadi bijak di tengah kebisingan bukan berarti kalah, melainkan memilih untuk tidak menurunkan diri ke level yang sama dengan mereka yang bicara tanpa berpikir. Ada kekuatan besar dalam diam yang disertai kesadaran. Diam bukan tanda ketidaktahuan, melainkan tanda kendali. Ketika seseorang mampu menahan diri dari balasan spontan, ia menunjukkan bahwa dirinya dikuasai oleh akal sehat, bukan oleh emosi sesaat. Ia memilih waktu dan kata dengan cermat, bukan untuk memenangkan argumen, melainkan untuk menjaga kedamaian batin dan martabat diri. Ironisnya, dunia modern sering salah menilai diam sebagai kelemahan. Orang yang tidak cepat merespons dianggap tidak peduli. Yang tidak ikut berkomentar dianggap apatis. Padahal, mungkin saja mereka sedang berusaha menjaga kebijaksanaan. Mereka tahu, kadang yang paling bijak bukanlah yang paling lantang, melainkan yang paling mampu menahan diri. Karena ada kalanya, satu kata yang diucapkan dalam emosi dapat menghancurkan hubungan, reputasi, bahkan rasa hormat yang telah dibangun lama. Dalam kehidupan sehari-hari, kecerdasan emosional menjadi penopang utama hubungan yang sehat, di keluarga, di tempat kerja, maupun di dunia digital. Ia adalah kemampuan untuk memahami bahwa tidak semua hal harus diselesaikan lewat perdebatan. Beberapa hal lebih baik diredam dengan empati dan kesabaran. Dunia yang semakin bising tidak membutuhkan lebih banyak suara, tetapi lebih banyak ketenangan. Maka di tengah derasnya arus opini dan pertikaian maya, menjadi seseorang yang memilih diam bukanlah tanda ketidakberdayaan, melainkan bentuk kematangan. Diam yang berisi lebih kuat daripada ribuan kata yang kosong. Karena sejatinya, orang yang benar-benar berisi tidak berusaha membuktikan kebenarannya lewat ucapan. Ia menunjukkannya lewat ketenangan, kendali diri, dan sikap yang tidak mudah terguncang oleh kebisingan sekitar. Dunia kerja modern hari ini dipenuhi oleh banyak hal yang tampak produktif, namun sesungguhnya hampa makna. Salah satu contohnya adalah budaya rapat yang berlebihan, meeting tanpa aksi. Di berbagai perusahaan, instansi hingga komunitas profesional, rapat seolah menjadi simbol kesibukan, lambang keterlibatan, bahkan tolak ukur profesionalitas. Semakin sering seseorang terlihat di ruang rapat, semakin besar kesan bahwa ia berperan penting. Namun di balik layar, banyak dari pertemuan itu tak menghasilkan apapun selain tumpukan catatan dan janji tanpa tindak lanjut. Kata-kata mengalir deras, sementara langkah nyata tak kunjung terlihat. Budaya semacam ini adalah cerminan dari kegagalan memahami esensi komunikasi. Banyak orang pandai berbicara, memaparkan ide dengan kata-kata indah, bahkan berdebat dengan logika yang menawan. Tetapi sedikit yang memiliki keteguhan untuk menindaklanjuti ucapan dengan perbuatan. Dunia kerja modern telah menjelma menjadi panggung retorika, tempat di mana ide-ide brilian seringkali mati muda karena tidak pernah dieksekusi. Orang yang banyak bicara tampak unggul di permukaan, sementara mereka yang tenang bekerja di balik layar justru dianggap kurang berkontribusi. Padahal, keberhasilan sebuah organisasi tidak ditentukan oleh seberapa sering rapat dilakukan, melainkan oleh seberapa banyak keputusan yang benar-benar dijalankan. Tidak ada gunanya membicarakan strategi besar jika tak satu pun langkah diambil untuk mewujudkannya. Orang yang berisi memahami hal ini. Ia tahu bahwa nilai dirinya bukan ditentukan oleh seberapa sering ia bicara di ruang rapat, melainkan oleh hasil konkret yang bisa ia tunjukkan setelah rapat selesai. Ia lebih memilih bekerja daripada berbicara, menuntaskan tugas daripada berdebat panjang. Fenomena meeting tanpa aksi ini juga menggambarkan kecenderungan manusia modern untuk mencari pengakuan melalui simbol-simbol aktivitas, bukan melalui hasil. Banyak yang ingin terlihat sibuk, bukan benar-benar produktif. Mereka menulis laporan panjang, membuat presentasi berwarna-warni dan berbicara dengan penuh semangat. Namun ketika waktu berjalan, tidak ada perubahan nyata yang bisa dilihat. Semua sibuk mendiskusikan, tapi sedikit yang benar-benar bergerak. Sikap ini tidak hanya menghambat kemajuan, tetapi juga mengikis nilai kejujuran profesional. Karena pada akhirnya, berbicara tanpa bertindak adalah bentuk kebohongan yang paling halus. Ia memberi kesan seolah ada progres,
padahal tidak ada apa-apa. Disinilah pentingnya integritas dalam bekerja. Fengskiu untuk menyadari bahwa tindakan kecil yang konsisten jauh lebih berharga daripada janji besar yang tak pernah ditepati. Orang yang benar-benar berisi memahami bahwa kredibilitas dibangun bukan oleh kemampuan berkata manis, tetapi oleh ketepatan antara kata dan perbuatan. Mereka jarang bicara panjang, tapi setiap kalimat yang diucapkan mengandung tanggung jawab. Mereka mungkin tidak selalu terlihat aktif dalam setiap pertemuan, namun ketika mereka berbicara, kata-katanya membawa bobot karena disertai rekam jejak nyata. Dalam konteks yang lebih luas, dunia kini tidak kekurangan ide, tetapi kekurangan pelaku. Kita dikelilingi oleh rencana, strategi, dan wacana, namun miskin keberanian untuk mengeksekusi. Maka ketika seseorang memilih untuk diam dan langsung bekerja setelah rapat selesai, ia sesungguhnya sedang menunjukkan kebijaksanaan yang tak banyak dimiliki. Kebijaksanaan untuk berhenti bicara dan mulai bertindak. Pada akhirnya, tindakan selalu lebih nyaring daripada presentasi. Satu hasil konkret lebih bernilai daripada 1000 diskusi yang tak berujung. Di tengah budaya yang memuja kata-kata, mereka yang memilih menunjukkan kualitas lewat sikap akan selalu menjadi langka, sekaligus berharga. Sebab dunia tidak berubah oleh mereka yang paling pandai berbicara, melainkan oleh mereka yang diam-diam bergerak dan membawa hasil nyata. Di masa ketika layar menjadi jendela utama interaksi manusia, sopan santun tampaknya kian kehilangan tempatnya. Dunia digital yang seharusnya menjadi sarana memperluas wawasan dan mempererat koneksi antar manusia, kini justru sering menjelma menjadi arena adu pendapat, ejekan, dan saling menjatuhkan. Di ruang yang tanpa tatap muka ini, banyak orang merasa bebas untuk berkata apa saja, seolah kehilangan kesadaran bahwa di balik setiap akun ada manusia nyata dengan perasaan yang sama, rapuhnya seperti dirinya. Sopan santun digital bukan sekadar masalah etika komunikasi, ia adalah refleksi dari karakter seseorang. Cara kita berbicara di dunia maya mencerminkan siapa kita sebenarnya, terutama ketika tidak ada pengawasan langsung. Namun sayangnya, banyak yang menganggap dunia digital sebagai ruang tanpa tanggung jawab moral. Kata-kata kasar, sindiran tajam, bahkan penghinaan terbuka dianggap lumrah karena semua orang melakukannya. Dalam kebebasan berekspresi yang kerap disalahartikan, empati perlahan menghilang. Fenomena ini menunjukkan bahwa kemajuan teknologi tidak selalu seiring dengan kemajuan moral. Makin canggih alat komunikasi, makin besar pula risiko kehilangan sisi kemanusiaan. Orang-orang kini lebih cepat bereaksi daripada berpikir, lebih sibuk membalas daripada memahami. Keinginan untuk selalu menang dalam percakapan maya mengalahkan keinginan untuk saling menghargai. Padahal, kemampuan menahan diri untuk tidak merendahkan orang lain di ruang digital adalah bentuk kecerdasan sosial yang sejati. Sopan santun digital bukan berarti membungkam diri atau mengekang pendapat. Ia berbicara tentang kesadaran untuk menyampaikan pikiran tanpa melukai, tentang memahami bahwa kebebasan berekspresi tetap memiliki batas yang ditentukan oleh rasa hormat terhadap sesama. Di tengah banjir informasi, setiap kata yang kita tulis bisa berdampak besar, baik bagi orang lain maupun bagi citra diri kita sendiri. Orang yang berisi memahami hal ini, ia tidak akan menggunakan kata sebagai alat menyerang, melainkan sebagai jembatan pengertian. Ironisnya, di dunia maya, kesopanan sering dianggap kelemahan. Mereka yang memilih berbicara dengan santun justru kerap diledek sebagai terlalu baik atau tidak tegas. Padahal, dibutuhkan keberanian yang besar untuk tetap sopan ketika dunia menormalisasi kebencian. Bersikap tenang dalam menghadapi provokasi bukanlah tanda ketidakmampuan, melainkan bukti kedewasaan emosional. Di tengah derasnya ujaran kebencian dan komentar impulsif, orang yang tetap menjaga tutur katanya sedang menunjukkan bahwa ia tidak mudah dikendalikan oleh ego dan amarah. Sopan santun digital juga menjadi tolak ukur integritas pribadi. Ia menunjukkan konsistensi antara apa yang seseorang katakan di dunia nyata dan di dunia maya. Tidak jarang seseorang yang terlihat ramah di kehidupan nyata berubah menjadi sosok yang keras di balik layar. Padahal kesopanan sejati tidak bergantung pada tempat atau situasi, ia lahir dari hati yang terbiasa menghormati. Dalam hal ini,
dunia digital bukanlah pengecualian, melainkan ujian bagi keaslian karakter. Sudah saatnya kita menyadari bahwa jejak digital adalah cerminan nilai diri. Setiap komentar, unggahan, dan tanggapan adalah potret kecil dari siapa kita sebenarnya. Orang yang berisi tidak memerlukan kata-kata tajam untuk terlihat cerdas. Ia cukup menggunakan kata yang tepat pada waktu yang tepat dengan cara yang bijak. Ia tahu bahwa dalam dunia yang semakin bising, kesantunan bukan hanya etika, tetapi juga bentuk perlawanan terhadap kebrutalan yang mulai dianggap biasa. Pada akhirnya, sopan santun digital bukan sekadar aturan tidak tertulis, melainkan cerminan dari kedewasaan sosial dan moral. Dunia mungkin terus berubah, teknologi mungkin terus berkembang, tetapi nilai dasar kemanusiaan tetap sama. Menghormati orang lain sebagaimana kita ingin dihormati. Karena pada akhirnya, di balik layar yang datar dan dingin, kita semua tetap manusia. Dan tidak ada kemajuan teknologi apapun yang seharusnya menghapuskan kebaikan yang paling sederhana. Berbicara dengan hormat, berinteraksi dengan empati, dan menjaga sikap tanpa harus banyak bicara. Kita hidup di zaman ketika keaslian seringkali harus berjuang melawan pencitraan. Dunia modern yang diwarnai oleh media sosial dan tuntutan eksistensi digital telah mengubah cara manusia memandang dirinya sendiri. Keaslian, sesuatu yang dahulu begitu alami dan jujur, kini menjadi barang langka yang perlahan tergeser oleh keinginan untuk terlihat sempurna di mata orang lain. Orang tidak lagi hidup sebagaimana adanya, tetapi sebagaimana seharusnya terlihat. Dalam dunia di mana setiap momen bisa dipublikasikan, kejujuran diri pun terancam tergantikan oleh narasi yang sengaja dikurasi. Fenomena overexposure atau keterbukaan berlebihan kini menjadi norma sosial. Setiap langkah, pencapaian, bahkan kegagalan pribadi disiarkan untuk dikonsumsi publik. Orang berlomba-lomba menunjukkan versi terbaik dari dirinya, berharap mendapat pengakuan melalui angka-angka digital, jumlah pengikut, tanda suka, dan komentar. Namun di balik itu semua, banyak yang perlahan kehilangan jati diri. Mereka tidak lagi tahu di mana batas antara kehidupan nyata dan citra yang mereka bangun. Apa yang dahulu dilakukan karena tulus kini dilakukan demi dilihat. Keaslian pun berubah menjadi strategi, authenticity, atau keaslian diri. Bukan hanya tentang tampil apa adanya, tetapi tentang keberanian untuk konsisten dengan nilai dan keyakinan pribadi, bahkan ketika itu tidak sesuai dengan ekspektasi orang lain. Orang yang berisi memahami bahwa nilai dirinya tidak diukur dari seberapa menarik ia tampak di layar, melainkan dari seberapa sejati ia menjalani hidupnya. Ia tidak perlu menjelaskan atau memamerkan setiap hal, karena ia sadar bahwa kualitas sejati akan terlihat, bahkan tanpa promosi. Di sisi lain, budaya overexposure telah menciptakan tekanan sosial yang luar biasa. Banyak orang merasa tidak cukup hanya menjadi diri sendiri. Mereka harus menjadi versi yang lebih menjual. Dunia digital menuntut kesempurnaan visual, tubuh ideal, gaya hidup menarik, karier gemilang, hubungan harmonis. Semua harus tampak baik di mata orang lain. Akibatnya, banyak yang terjebak dalam lingkaran pencitraan tanpa henti, kehilangan kedamaian batin demi citra yang tak pernah benar-benar memuaskan. Orang yang autentik tidak menolak kemajuan, tetapi ia menolak kehilangan jati diri karenanya. Ia menggunakan media sosial sebagai alat komunikasi, bukan sebagai panggung validasi. Ia tahu bahwa nilai sebuah kehidupan tidak ditentukan oleh seberapa sering ia muncul di layar, melainkan oleh seberapa banyak kebaikan nyata yang ia lakukan di luar sorotan. Dalam diamnya ia bekerja, berbuat, dan memberi dampak. Ia tidak memerlukan pengakuan, karena kebenaran dirinya sudah cukup menjadi pembuktian. Ironisnya, di era keterbukaan ini, keheningan justru menjadi simbol kekuatan baru. Mereka yang tidak merasa perlu menampilkan segalanya, justru menunjukkan kedewasaan yang sesungguhnya. Sebab keaslian tidak membutuhkan sorotan. Ia cukup hadir dalam tindakan yang konsisten. Orang yang autentik tidak memerlukan validasi publik untuk merasa berharga. Ia tahu nilai dirinya berasal dari proses, bukan penilaian orang lain. Overexposure pada akhirnya seringkali hanya menghasilkan kelelahan emosional. Ketika hidup terlalu sering dibuka untuk publik, ruang pribadi pun menghilang. Orang menjadi rentan terhadap perbandingan, iri hati, dan tekanan untuk terus relevan. Padahal,
Keheningan dan privasi adalah ruang di mana keaslian tumbuh. Di sanalah seseorang bisa kembali menata diri, menemukan makna hidup yang sejati, tanpa perlu khawatir tentang pandangan orang lain. Menjadi autentik di tengah budaya pencitraan adalah bentuk keberanian yang langka. Butuh kekuatan untuk berkata, "Aku cukup," bahkan tanpa harus terlihat. Dalam kesederhanaan itulah letak keindahan sejati manusia. Sebab, orang yang berisi tidak diukur dari seberapa banyak ia berbicara atau tampil, melainkan dari seberapa tulus ia hidup sesuai dengan nilai-nilai yang diyakininya. Maka, di tengah dunia yang haus perhatian, mungkin kebijaksanaan terbesar adalah berani menjadi diri sendiri, bukan versi yang dipoles, bukan bayangan dari harapan publik, tetapi diri yang utuh, jujur, dan berani diam ketika semua orang sibuk bersuara. Karena pada akhirnya, keaslian adalah bahasa keheningan yang paling berisi dan sikap yang paling nyata dari seseorang yang tak perlu banyak bicara untuk terlihat berharga. Dalam dunia yang semakin bising ini, diam seringkali dianggap sebagai kelemahan. Kita hidup di masa ketika mereka yang paling sering berbicara, paling aktif tampil, dan paling lantang berpendapat dianggap sebagai sosok yang paling berpengaruh. Padahal tidak semua suara yang keras membawa makna. Dan tidak semua keheningan berarti ketiadaan. Ada keheningan yang hampa, tetapi ada pula keheningan yang penuh. Penuh pemikiran, penuh proses, dan penuh makna. Keheningan seperti inilah yang disebut sebagai senyap yang produktif. Senyap yang produktif bukan sekadar diam tanpa aktivitas. Ia adalah bentuk konsentrasi yang dalam. Keadaan ketika seseorang memusatkan energi bukan pada ucapan melainkan pada tindakan. Orang yang berisi memahami bahwa hasil tidak lahir dari banyak bicara, melainkan dari kerja yang konsisten, dari proses panjang yang sering kali tidak terlihat oleh mata publik. Ia tahu bahwa keberhasilan tidak butuh pengumuman. Ia hanya butuh waktu dan dedikasi. Dalam kesenyapan itulah seseorang menempa dirinya. Ketika dunia ramai berbicara tentang pencapaian, ia memilih berfokus pada perjalanan. Ia tidak sibuk membandingkan langkahnya dengan orang lain, karena ia sadar setiap proses memiliki waktunya sendiri. Dunia yang serba instan seringkali tidak memahami nilai dari kesabaran. Banyak orang ingin terlihat berhasil secepat mungkin, padahal kematangan sejati membutuhkan waktu. Di titik inilah, mereka yang mampu bertahan dalam diam tanpa perlu membuktikan apapun kepada dunia, sebenarnya sedang membangun kekuatan yang sesungguhnya. Senyap yang produktif juga merupakan bentuk perlawanan terhadap budaya serba pamer. Di era di mana setiap langkah kecil harus dipublikasikan, memilih untuk bekerja dalam diam adalah tindakan yang berani. Orang yang produktif dalam keheningan tidak membutuhkan tepuk tangan untuk memotivasi dirinya. Ia bekerja bukan untuk dipuji, tetapi karena ia mencintai prosesnya. Ia tidak mencari sorotan, karena ia tahu cahaya sejati datang dari hasil yang berbicara, bukan dari ucapan yang diulang-ulang. Keheningan semacam ini pun memiliki nilai spiritual yang mendalam. Dalam diam, seseorang belajar mendengarkan, bukan hanya suara dari luar tetapi juga suara dari dalam dirinya sendiri. Ia merenungkan arah, memperbaiki kesalahan, dan memperkuat tujuan. Keheningan memberinya ruang untuk berpikir jernih, jauh dari kebisingan opini yang kerap menyesatkan. Dari sana lahir keputusan yang matang, langkah yang terukur, dan tindakan yang bermakna. Namun menjadi senyap di dunia yang bising bukanlah hal mudah. Butuh kedewasaan untuk menahan diri dari dorongan, untuk selalu menunjukkan diri. Butuh keyakinan yang kuat untuk percaya bahwa hasil akan berbicara pada waktunya. Butuh kerendahan hati untuk menerima bahwa tidak semua usaha perlu diketahui orang lain. Tapi disitulah letak kebijaksanaan, memahami bahwa nilai diri tidak diukur dari banyaknya perhatian yang didapat, melainkan dari ketulusan dalam berproses. Orang yang hidup dalam senyap yang produktif bukan berarti menutup diri dari dunia, melainkan menata ulang prioritasnya. Ia memilih kualitas di atas kuantitas, substansi di atas tampilan. Ketika banyak orang sibuk menunjukkan aktivitas, ia sibuk menciptakan hasil. Ketika banyak yang berdebat tentang arah, ia sudah berjalan menuju tujuannya. Dunia mungkin tidak menyadarinya sekarang, tetapi waktu akan menjadi saksi bahwa ketekunan dalam diam jauh lebih kuat daripada sorotan yang sesaat. Pada akhirnya, senyap yang produktif adalah bentuk komunikasi paling elegan. Ia tidak membutuhkan kata-kata untuk menjelaskan,
karena hasilnya sudah berbicara. Ia tidak berusaha membuktikan dirinya lewat retorika, karena setiap tindakannya sudah mencerminkan kualitasnya. Dalam dunia yang menilai dari tampilan dan kebisingan, orang yang memilih untuk diam dan bekerja dengan tekun adalah simbol keteguhan yang langka, pribadi yang benar-benar berisi, yang tahu bahwa makna sejati tidak perlu diumumkan, cukup diwujudkan. Kita hidup di masa di mana setiap orang memiliki panggung dan setiap suara bisa terdengar. Media sosial telah memberi ruang bagi siapapun untuk berbicara, berpendapat, bahkan mengkritik. Di satu sisi, hal ini merupakan bentuk kemajuan, demokratisasi suara, tanda bahwa kebebasan berekspresi kini benar-benar hidup. Namun di sisi lain, kebebasan ini juga melahirkan budaya baru yang mengkhawatirkan, budaya kritik tanpa solusi. Dunia maya menjadi tempat di mana orang lebih sibuk menilai daripada memahami, lebih cepat mengomentari daripada berkontribusi. Kritik sejatinya adalah salah satu bentuk kepedulian tertinggi. Ia menunjukkan keinginan untuk melihat sesuatu menjadi lebih baik. Namun di era digital, kritik seringkali kehilangan makna mulianya. Ia berubah menjadi pelampiasan emosi, menjadi sarana mencari perhatian, bahkan menjadi alat menjatuhkan. Banyak yang berbicara seolah memahami segalanya, padahal hanya melihat dari permukaan. Kritik yang seharusnya membangun kini menjelma menjadi kebisingan yang melelahkan karena ia tidak lagi disertai dengan niat memperbaiki. Fenomena ini memperlihatkan betapa mudahnya manusia terjebak dalam ilusi kepintaran. Dengan beberapa kalimat tajam di kolom komentar, seseorang merasa telah melakukan sesuatu yang penting. Ia merasa berkontribusi, padahal yang ia lakukan hanyalah menambah riuh percakapan tanpa arah. Orang yang berisi tidak akan terjebak dalam pola seperti itu. Ia memahami bahwa kritik yang baik tidak berhenti pada kata-kata, melainkan diikuti oleh tindakan nyata atau gagasan yang bisa menjadi jalan keluar. Ia tahu bahwa menyalahkan itu mudah, tapi memperbaiki butuh keberanian dan kerja keras. Di dunia kerja, di lingkungan sosial, bahkan di lingkup pribadi, budaya kritik tanpa solusi kian merajalela. Banyak yang lebih suka menunjukkan kesalahan orang lain daripada mencari cara untuk membantu memperbaikinya. Mereka merasa lebih tinggi karena mampu menunjukkan kekurangan, padahal kehebatan sejati justru ada pada kemampuan memberi alternatif. Orang yang berisi akan memilih diam jika ia belum mampu memberi kontribusi. Ia tidak ingin menambah kebisingan yang tidak perlu. Diamnya bukan tanda acuh, tetapi bentuk tanggung jawab agar setiap kata yang keluar benar-benar bernilai. Kita sering lupa bahwa di balik setiap hal yang kita kritik ada manusia yang berusaha. Tidak semua kesalahan lahir dari niat buruk, dan tidak semua keputusan yang tampak keliru benar-benar salah. Butuh empati untuk memahami proses di balik sebuah hasil. Orang yang bijak tidak langsung menilai. Ia berusaha mengerti dulu sebelum berkomentar, dan jika ia merasa perlu menyampaikan kritik, ia melakukannya dengan hormat, dengan kesadaran bahwa tujuannya adalah membangun, bukan merendahkan. Budaya kritik tanpa solusi juga memperlihatkan kelemahan lain dari zaman ini, kehausan akan pengakuan. Banyak orang mengkritik bukan karena ingin memperbaiki, tetapi karena ingin terlihat pintar. Mereka mencari sorotan dari kata-kata pedas, tanpa memikirkan dampaknya. Padahal, kata-kata yang tajam bisa menghancurkan semangat seseorang, bisa memadamkan api kecil yang sedang berusaha tumbuh. Kritik yang tidak disertai empati bukanlah keberanian, melainkan bentuk keangkuhan. Dalam dunia yang seperti ini, tindakan kecil jauh lebih bermakna daripada kritik besar tanpa arah. Mereka yang benar-benar berisi tidak sibuk menunjukkan kekurangan orang lain, melainkan mencari cara untuk memberi nilai tambah. Mereka memahami bahwa perubahan tidak lahir dari kata-kata keras, tetapi dari kerja nyata yang konsisten. Maka ketika banyak orang sibuk berkomentar, mereka memilih turun tangan. Ketika yang lain memperdebatkan kesalahan, mereka memperbaikinya. Pada akhirnya, kritik tanpa solusi hanyalah kebisingan kosong yang cepat dilupakan. Tetapi tindakan sekecil apapun akan selalu meninggalkan jejak. Dunia tidak membutuhkan lebih banyak pengkritik. Dunia membutuhkan lebih banyak pelaku. Orang-orang yang tidak hanya berbicara tentang apa yang salah, tetapi juga berani memperbaiki apa yang bisa diperbaiki. Karena sejatinya,
Nilai seseorang tidak terletak pada kepandaiannya berbicara tentang kekurangan, tetapi pada kemampuannya untuk bertindak memperbaiki keadaan. Zaman modern ini adalah zaman ketika pengakuan menjadi mata uang sosial baru. Kita hidup dalam era yang menilai keberhasilan dari seberapa banyak tanda suka, seberapa sering nama disebut, dan seberapa besar sorotan yang diterima. Segalanya seolah diukur dengan angka dan apresiasi publik. Dalam atmosfer seperti ini, kerendahan hati menjadi nilai yang semakin langka, sebuah keheningan yang nyaris tenggelam di tengah teriakan akan pengakuan. Budaya validasi telah menanamkan gagasan bahwa setiap keberhasilan harus diketahui, setiap langkah harus diumumkan, dan setiap pencapaian harus dirayakan secara terbuka. Banyak orang tidak lagi bekerja untuk mencapai makna, melainkan untuk mendapat tepuk tangan. Bahkan kebaikan pun kini sering dilakukan dengan niat agar terlihat baik, bukan karena tulus ingin memberi. Padahal, nilai sejati dari sebuah perbuatan tidak terletak pada seberapa banyak orang mengetahuinya, melainkan pada ketulusan di baliknya. Kerendahan hati mengajarkan kita untuk bekerja dalam diam dan membiarkan hasil menjadi buktinya. Orang yang berisi memahami bahwa pengakuan sejati tidak perlu dicari. Ia akan datang dengan sendirinya ketika seseorang konsisten dalam kebaikan dan kerja keras. Ia tidak sibuk menegaskan siapa dirinya, karena ia tahu nilai dirinya tidak ditentukan oleh opini publik. Ia tidak takut terlihat sederhana, karena kesederhanaan bukan tanda kekurangan, melainkan bentuk kematangan. Dalam dunia yang sibuk berteriak, "Lihat aku," orang yang rendah hati memilih berkata dalam diam, "Lihat hasilku." Kerendahan hati bukan berarti merendahkan diri atau menghapus identitas, melainkan kemampuan untuk menempatkan diri secara tepat. Ia adalah kesadaran bahwa seberapa tinggi pun seseorang melangkah, selalu ada ruang untuk belajar. Bahwa setiap pencapaian adalah hasil dari banyak tangan, banyak doa dan banyak kesempatan yang tidak semuanya lahir dari usahanya sendiri. Orang yang rendah hati tidak butuh membuktikan kebesarannya, karena ia tahu kebesaran sejati justru tampak dari kesediaan untuk tetap membumi. Namun, di tengah budaya validasi, kerendahan hati sering disalahartikan. Banyak yang menganggap orang yang tenang sebagai tidak percaya diri, atau yang tidak menonjolkan diri sebagai tidak ambisius. Padahal kerendahan hati justru menuntut keberanian yang besar. Keberanian untuk tidak terjebak dalam kebutuhan akan pengakuan. Ia adalah bentuk keteguhan untuk tetap fokus pada substansi ketika dunia sibuk mengejar penampilan. Ia adalah cara untuk menjaga kemurnian niat agar apapun yang dilakukan tidak terkontaminasi oleh ego dan ekspektasi sosial. Kita sering lupa bahwa keinginan untuk diakui bisa menjadi belenggu yang halus. Ketika seseorang terus bergantung pada pujian, ia secara perlahan kehilangan kebebasan berpikir dan bertindak. Ia mulai menyesuaikan langkahnya agar sesuai dengan ekspektasi orang lain, bukan dengan panggilan hati nurani. Dalam jangka panjang, hidupnya berubah menjadi pertunjukan, tampak berkilau dari luar namun kosong di dalam. Sebaliknya, kerendahan hati memberikan ruang bagi keaslian. Ia membebaskan manusia dari kebutuhan untuk selalu tampak, sehingga yang tersisa hanyalah ketulusan dalam berbuat. Kerendahan hati juga menumbuhkan rasa hormat yang tulus terhadap orang lain. Ia mengajarkan bahwa tidak ada keberhasilan yang pantas dibanggakan secara berlebihan, dan tidak ada posisi yang membuat seseorang lebih berharga dari sesamanya. Orang yang rendah hati tidak memandang diri lebih tinggi, bahkan ketika ia memang lebih tinggi secara pencapaian. Ia tahu bahwa setiap orang berjuang dalam konteks dan kesulitannya masing-masing. Dari kesadaran inilah lahir empati, sesuatu yang semakin langka di tengah masyarakat yang sibuk membandingkan diri. Pada akhirnya, kerendahan hati adalah bentuk kekuatan yang halus namun mendalam. Ia tidak berteriak, tidak mencari perhatian, tetapi kehadirannya selalu terasa. Orang yang rendah hati tidak perlu menjelaskan nilai dirinya, karena orang lain akan merasakannya melalui sikap dan tindakannya. Dalam dunia yang terus berputar dengan cepat, yang menuntut kita untuk selalu tampak dan bersuara, kerendahan hati menjadi penyeimbang yang menenangkan. Ia mengingatkan bahwa nilai sejati manusia tidak lahir dari seberapa banyak ia dikenal, melainkan dari seberapa tulus ia menjalani hidupnya. Maka, di tengah budaya validasi yang semakin menggila, kerendahan hati bukanlah tanda ketertinggalan,
melainkan bentuk kematangan jiwa. Ia adalah pernyataan sunyi bahwa tidak perlu banyak bicara untuk terlihat berisi. Cukup dengan bersikap tulus, tetap membumi, dan terus bekerja dalam senyap. Karena pada akhirnya, dunia mungkin melupakan kata-kata kita, tetapi ia tidak akan pernah melupakan ketulusan yang lahir dari kerendahan hati. Integritas adalah salah satu nilai yang semakin langka di tengah masyarakat modern. Kita hidup di zaman ketika citra seringkali lebih dipentingkan daripada isi. Ketika penampilan kejujuran lebih sering dihargai daripada kejujuran itu sendiri. Banyak orang fasih berbicara tentang moralitas, etika, dan tanggung jawab, namun tidak sedikit yang gagal menerjemahkannya ke dalam tindakan nyata. Dunia modern yang penuh tekanan dan persaingan kerap menggoda manusia untuk mengorbankan prinsip demi keuntungan sesaat. Dalam situasi seperti itu, integritas menjadi ujian sesungguhnya dari kedewasaan dan keteguhan karakter. Integritas bukan sekadar berkata jujur, melainkan hidup secara jujur. Ia tidak berhenti pada ucapan, tetapi menjelma dalam tindakan yang konsisten, bahkan ketika tidak ada yang melihat. Orang yang berintegritas tidak menyesuaikan nilai moralnya berdasarkan situasi atau kepentingan. Ia memegang teguh prinsipnya, baik di depan publik maupun dalam kesendirian. Di tengah budaya yang sering menilai dari penampilan luar, konsistensi semacam ini menjadi bentuk keberanian yang luar biasa. Keberanian untuk tetap benar, meski harus sendirian. Seringkali, orang berpikir bahwa untuk dihormati, mereka harus banyak berbicara tentang kebenaran. Padahal integritas sejati tidak membutuhkan banyak kata. Ia terlihat dari keselarasan antara ucapan dan tindakan, antara apa yang diyakini dan apa yang dilakukan. Seseorang mungkin bisa menipu orang lain dengan retorika yang indah, tetapi waktu pada akhirnya akan membongkar siapa yang benar-benar tulus dan siapa yang hanya bermain peran. Dalam jangka panjang, tindakan selalu lebih nyaring daripada kata-kata. Di dunia kerja, integritas adalah fondasi kepercayaan. Seorang pemimpin yang berintegritas mungkin tidak selalu disukai, tetapi ia akan selalu dihormati. Ia tidak menenangkan semua pihak dengan kata-kata manis, tetapi memastikan bahwa setiap keputusan diambil dengan adil dan berlandaskan prinsip. Sementara itu, mereka yang pandai berbicara tanpa dasar kejujuran mungkin tampak memikat di awal, namun cepat kehilangan kredibilitas. Integritas bukan tentang menjadi sempurna, melainkan tentang berani mengakui kesalahan dan memperbaikinya tanpa kehilangan arah. Sayangnya, dalam budaya kompetitif saat ini, integritas sering dianggap hambatan. Banyak yang memilih jalan pintas demi hasil cepat, memanipulasi data, berbohong sedikit demi citra, mengorbankan kebenaran demi keuntungan. Mereka lupa bahwa kesuksesan yang dibangun tanpa integritas ibarat bangunan megah di atas pasir, tampak kokoh dari luar tetapi rapuh di dalam. Orang yang berisi tidak akan tergoda oleh gemerlap semu semacam itu. Ia tahu bahwa kejujuran mungkin tidak selalu membawa hasil instan, tetapi selalu membawa ketenangan batin yang tak tergantikan. Integritas juga merupakan bentuk tanggung jawab terhadap diri sendiri. Ia menuntut keberanian untuk berkata tidak pada hal-hal yang melanggar nilai meskipun semua orang berkata ya. Ia menuntut kesetiaan pada prinsip, bahkan ketika godaan datang dari segala arah. Seseorang yang berintegritas tidak perlu berbicara keras untuk membuktikan dirinya. Ketenangan dan konsistensinya sudah cukup menjadi bukti bahwa ia dapat dipercaya. Lebih dari sekadar moral pribadi, integritas juga memiliki nilai sosial yang besar. Hias menular, satu tindakan jujur dapat menginspirasi kejujuran lain, sama seperti satu kebohongan dapat melahirkan banyak kebohongan berikutnya. Dalam lingkungan yang dipenuhi kepura-puraan, orang yang memegang teguh integritas menjadi semacam mercusuar moral, mungkin kecil, mungkin sendiri, tetapi cahayanya memberi arah bagi yang lain. Menjaga integritas di dunia yang semakin pragmatis memang tidak mudah. Ia menuntut ketegasan untuk tidak larut dalam arus, serta kesabaran untuk bertahan di jalur yang benar ketika orang lain memilih jalan yang lebih mudah. Tetapi orang yang berisi tahu bahwa harga dari kehilangan kepercayaan diri dan prinsip jauh lebih mahal daripada kehilangan kesempatan. Integritas mungkin tidak membuat seseorang populer, namun ia memberikan sesuatu yang jauh lebih berharga, rasa hormat yang tulus dari diri sendiri dan dari orang lain. Pada akhirnya,
Integritas adalah suara hati yang tenang, suara yang tidak membutuhkan pengeras untuk terdengar. Ia tidak memerlukan banyak bicara, karena kekuatannya justru terletak pada keheningan yang konsisten. Di dunia yang penuh kepalsuan, orang yang tetap setia pada nilai dan prinsipnya akan selalu tampak menonjol, bukan karena ia berusaha terlihat, tetapi karena ketulusannya bersinar tanpa harus dipamerkan. Dan disitulah letak makna sejati dari kalimat, tak perlu banyak bicara untuk terlihat berisi, cukup tunjukkan lewat sikap. Di tengah hiruk-pikuk dunia modern, kata-kata seringkali menjadi mudah. Mudah diucapkan, mudah terdengar, tetapi juga mudah dilupakan. Kita hidup di zaman di mana informasi mengalir tanpa henti, opini dibagikan tanpa filter, dan nasihat terdengar di setiap kanal komunikasi. Namun di antara semua kebisingan itu, ada satu bahasa yang tetap tak lekang oleh waktu, keteladanan. Keteladanan adalah bentuk komunikasi yang tidak membutuhkan kata-kata panjang, retorika yang rumit, atau sorotan publik. Ia hadir dalam tindakan, dalam konsistensi, dalam sikap yang diam namun nyata. Keteladanan bukan sekadar menjadi contoh untuk orang lain. Ia adalah manifestasi dari nilai yang diyakini dan dijalani sepenuh hati. Anak-anak, rekan kerja, teman, bahkan orang yang tak kita kenal belajar dari apa yang kita lakukan lebih dari apa yang kita katakan. Dunia modern mungkin mengagungkan ucapan yang fasih dan tampilan yang menarik, tetapi sejatinya orang meniru perilaku yang nyata, bukan kata-kata yang hanya terdengar indah. Seseorang yang berisi memahami hal ini. Ia tahu bahwa setiap tindakan, sekecil apapun, memiliki efek jangka panjang yang tak selalu tampak di mata publik. Dalam konteks sosial, keteladanan menjadi salah satu cara paling efektif untuk membangun pengaruh yang tulus. Tidak semua orang akan membaca buku atau mendengarkan ceramah tentang etika, kerja keras, atau empati, tetapi hampir semua orang akan memperhatikan dan meniru apa yang mereka lihat. Seorang pemimpin yang selalu tepat waktu, seorang rekan yang konsisten dalam membantu, atau seorang teman yang setia dalam diam, memiliki daya pengaruh yang jauh lebih besar daripada sekadar berpidato tentang nilai-nilai yang sama. Tindakan nyata selalu lebih meyakinkan daripada kata-kata. Fenomena ini juga menjadi jawaban atas krisis kredibilitas yang marak di zaman modern. Banyak orang berbicara tentang moralitas, kebaikan, dan integritas, tetapi sedikit yang benar-benar menempuh jalannya. Hasilnya adalah masyarakat yang kebingungan membedakan antara teori dan praktik, antara janji dan kenyataan. Disinilah keteladanan mengambil peran yang tak tergantikan. Ia tidak membutuhkan validasi, karena kualitasnya dapat dilihat langsung melalui efek nyata pada lingkungan sekitarnya. Keteladanan juga menuntut keberanian yang besar. Ia tidak selalu populer, karena menjadi teladan seringkali berarti berdiri di jalur yang berbeda dari arus umum. Tidak semua orang nyaman dengan kesederhanaan yang tulus, ketepatan waktu yang konsisten, atau disiplin yang tak tergoyahkan. Namun orang yang berisi memahami bahwa ketulusan dalam berperilaku jauh lebih berharga daripada popularitas semu. Ia sadar bahwa dampak sejati lahir dari konsistensi, bukan dari sorotan. Selain itu, keteladanan adalah bahasa universal yang melampaui batas usia, budaya, dan latar belakang. Seseorang yang melakukan kebaikan tanpa pamrih, bekerja keras tanpa banyak bicara, atau bersikap adil tanpa perlu pengakuan, mengirim pesan yang jelas. Nilai sejati tidak perlu dijelaskan, ia cukup ditunjukkan. Di dunia yang kerap memuja pencitraan, keteladanan menjadi mercusuar yang menuntun orang lain untuk menilai dari tindakan, bukan dari kata-kata. Mungkin yang paling menakjubkan dari keteladanan adalah kesederhanaannya. Ia tidak menuntut ribuan kata atau pidato panjang. Ia hadir dalam hal-hal kecil sehari-hari yang dilakukan dengan konsisten. Seorang guru yang sabar, orang tua yang telaten, rekan yang jujur, semua itu adalah bentuk keteladanan yang berbicara lebih lantang daripada kata-kata manapun. Disinilah letak kekuatan orang yang berisi. Ia tahu bahwa tindakan kecil yang konsisten akan meninggalkan jejak lebih abadi daripada retorika yang megah tetapi kosong. Pada akhirnya, keteladanan adalah pengingat paling murni bahwa tak perlu banyak bicara untuk terlihat berisi. Cukup tunjukkan lewat sikap. Dunia mungkin sibuk dengan kata-kata, opini, dan penilaian instan, tetapi tindakan yang nyata selalu tertanam dalam memori orang lain. Orang yang berisi tidak mencari perhatian.
Ia cukup menjalani nilai-nilai yang diyakini. Karena bahasa keteladanan tidak memerlukan penerjemah, ia dipahami secara universal, meninggalkan efek yang abadi, dan menjadi warisan yang tak lekang oleh waktu. Ingatlah teman-teman, bahwa perubahan sejati dimulai dari diri sendiri. Tidak perlu banyak bicara untuk membuktikan kualitas, karena tindakan yang tulus akan selalu berbicara lebih lantang daripada kata-kata. Jika Anda ingin terus belajar tentang cara menumbuhkan karakter, membangun ketenangan batin, dan menjalani hidup dengan sikap yang berisi, tetaplah bersama kami di channel ini. Di sini kita berbagi refleksi, motivasi, dan panduan praktis untuk menjadi versi diri yang lebih baik setiap harinya. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasi agar setiap pesan inspiratif yang kami bagikan dapat menemani perjalanan Anda menuju hidup yang lebih bermakna dan penuh nilai.